Halo sahabat kebun semuanya, kali ini aku mau ngolah sawi putih ya teman-teman, hasil panen. Mau kita buat kimchi ya teman-teman. Di sini aku belah aja si sawi putihnya besar-besar aja ya teman-teman. Habis itu, habis dipotong, kita taburi dengan garam sela-sela sawi putihnya ya teman-teman. Biar nanti pas di peram atau disimpan di tempat tertutup itu si sawi putihnya lemas ya teman-teman. Bubuhi semua sawi putih dengan garam ya teman-teman sampai semua habis dan tidak tersisa ya teman-teman. Nah, di sini tuh memang perlu ketelatenan karena harus kesela-selanya dikasih garam ya teman-teman. Kalau sudah selesai, kita baluri dengan garam, simpan selama 2 jam atau lebih di toples tertutup ya teman-teman. Jika sudah selesai dibubuhi garam tiap helainya ya teman-teman, lalu kita tutup saja si sawi putihnya di toples kedap udara ya teman-teman, biar nanti si sawi putihnya layu ya teman-teman. Di sini sudah ada bahan-bahan yang udah disediain ya teman-teman. Lanjut kita mau potongin bawang daun ya teman-teman, diiris-iris aja kayak gini biar mempermudah nanti saat melumuri sawi putihnya ya teman-teman. Selesai kita mengiris bawang daun, lalu kita masukin si bawang daunnya ini ke mangkok yang sudah disediain ya teman-teman, biar nanti tinggal masukin aja saat dilumuri ke sawi putihnya ya teman-teman. Di sini si wortelnya aku serut aja ya teman-teman biar cepet. Nah, kalau misalkan sudah selesai diparutnya, lanjut ya kita blender bahan-bahan yang tadi yang aku siapin ya teman-teman. Ada pir, ada jahe, ada bawang putih, ada bawang bombay juga ya teman-teman. Nah, sudah masuk semua. Kita blender ya. Di sini blender sampai halus ya teman-teman, biar nggak ada yang menggelinding. Nah, habis itu kita cuci si sawi putih yang udah kita diamin tadi selama 2 jam ya teman-teman, di air yang mengalir ya. Oh iya, si sawi putihnya itu kalau misalkan masih ada airnya diperas juga nggak apa-apa ya, karena si sawi putihnya sudah lentur ya teman-teman. Di sini tuh setelah kita cuci di air mengalir seperti ini, nanti kita cuci lagi ya teman-teman menggunakan air galon atau air matang ya teman-teman untuk dicuci kedua kalinya. Nah, di sini tuh sudah aku siapin, lanjut kita cuci aja ya teman-teman si sawi putihnya. Di sini aku tirisin, kalau kayak gini disimpan dulu ya biar airnya turun. Lanjut kita mau bikin buburnya ya. Di sini ada gula 2 sendok makan sama tepung ketan ya, setengah gelas yang aku pakai. Di sini aku kasih air dan aku aduk-aduk di kompor ya teman-teman. Kalau misalkan sudah menjadi bubur dan halus banget, lanjut kita ke proses akhir ya teman-teman. Di sini sudah ada tadi bumbu yang aku blender ya. Kita masukin kecap asinnya ya teman-teman, 2 sendok makan yang aku pakai. Di sini kecap asinnya yang biasa aja ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk aja. Terus kita tambahin kecap ikan ya. 2 sendok makan juga ya teman-teman. Di sini aku pakai kecap ikan yang biasa aja ya, bukan yang bagus banget, tapi ini untuk perasa aja ya teman-teman. Di sini aku pakai bubuk cabe, tapi bukan gochugaru ya teman-teman, yang ekonomis aja, menggunakan bubuk cabe dari desaku ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada bon cabe juga nggak apa-apa ya teman-teman. Dan di sini juga aku pakai madu yang di warung yang sasetan kayak gitu ya teman-teman. Lalu kita masukin aja ke bubur yang sudah kita buat tadi ya teman-teman.
Kalau nggak ada kecap ikan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kecap ikan itu untuk menambah aroma ya. Jadi kalau misal nggak ada bisa di skip juga ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah kimchi ekonomis yang ada di rumah-rumah ya teman-teman. Setelah diaduk rata, kita lumuri si sawi putih yang sudah layu ini, yang tadi udah aku peras airnya dan udah dicuci bersih ya teman-teman. Nah, lumuri si sawi putihnya sampai terlumuri sama bumbu bubur yang sudah kita buat ini ya teman-teman. Lakuin semuanya sampai selesai ya teman-teman, dan juga kalau misalkan ada bumbu yang tersisa masukin aja ya teman-teman. Kalau bisa saat melumuri si sawi putihnya menggunakan sarung tangan ya teman-teman. Takutnya panas habis pegang-pegang lada seperti ini ya teman-teman. Jadi disarankan menggunakan sarung tangan. Kalau sudah selesai kita lumuri semua sawinya, tutup menggunakan tutup kedap udara ya teman-teman agar terjadi fermentasi. Di sini bumbunya aku taburi semuanya. Sayang kalau misalkan dibuang ya. Dan juga simpan di suhu ruangan ya agar terjadi fermentasi. Nah, hasilnya seperti ini. Semoga bermanfaat resepnya ya teman-teman. See you next video.